Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amel Devinanda. Untuk tetap setia menyaksikan layanan channel kami, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share ya. Terima kasih. Oh iya, sekarang untuk pembahasan kali ini kita akan coba, karena banyak banget kemarin yang bertanya di Instagram, bagaimana sih cara kita tahu produk yang cocok untuk kita jual itu apa? Jadi untuk menentukan produk yang kita jual itu apa, pertamanya yang saya sarankan itu adalah barang yang kalian jual atau produk yang kalian jual itu haruslah produk yang memang kalian sukai atau enggak yang kalian pahami gitu. Jadi kalian juga udah tahu. Jadi lebih gampang untuk meriset target marketnya atau enggak peminatnya gitu. Jadi carilah produk-produk entah itu yang kalian misalnya biasa pakai, kalau misalnya perempuan biasa di pakaian, hijab, sepatu, pokoknya sesuai dengan passion kalian. Jadi kalian itu untuk jualannya itu lebih pede, terus lebih senang gitu karena produknya memang kalian suka. Jadi secara nggak langsung kalian juga bisa jadi modelnya sendiri gitu maksudnya. Jadi kalau untuk yang belum punya modal untuk kayak bayar model atau untuk endorse ataupun juga untuk bayar-bayar selebgram gitulah ya, kita kan bisa jadiin diri kita sendiri model gitu. Jadi cari yang gampang aja produk-produk, misalnya kalau kayak hijab kita bisa pakai sendiri, minimal kita bisa masarinya lebih gampang ke orang-orang sekitar misalnya. Dengan kita pakai kan biasanya kalau misalnya memang produknya itu bagus, yang ketemu sama kita pun kan akan nanya misalnya itu barangnya kok bagus, belinya di mana? Nah itu enak, barulah dari situ teknik marketing kita keluarin dengan cara ya promosiin apa yang kita pakai gitu. Ataupun mungkin nggak kita pakai tapi kita suka, misalnya kayak misalnya bunga lah yang hiasan-hiasan gitu atau nggak aksesoris, meskipun jadi aksesoris buat perempuan ya, kalau untuk perempuan nih target marketnya, tapi kalau untuk laki-laki bisa juga kayak pakai laki-laki boleh, atau nggak banyak sih ya untuk jenis-jenisnya, yang pokoknya intinya yang kalian suka, kalian tahu produknya. Jadi kalau misalnya detail-detailnya, jadi saat misalnya customer ada yang bertanya tentang kelebihan dan kekurangan produk itu, kalian bisa lebih gampang untuk menjelaskannya. Intinya kita harus pede dengan barang yang kita jual. Jangan sampai nih saat ada customer misalnya bertanya, kok barangnya kelihatannya kurang bagus ya motifnya. Nah kita malah bukannya menaikkan produk kita, malah oh iya juga ya, jangan sampai keluar kata-kata itu. Jadi kita harus coba meyakinkan customer kalau misalnya enggak kok, memang misalnya model saat ini atau tren yang saat ini lagi booming itu memang desainnya yang seperti itu. Intinya kita lebih harus meyakinkan customer. Udah gitu produk yang kita jual itu yang pasti kalau saya sarankan sih harus produk yang original ya. Janganlah misalnya kita jual-jual produk replika atau enggak KW, karena sebenarnya dulu saya pernah ngalamin jual-jual produk yang replika, jadi barang itu nggak sesuai dengan aslinya. Dulu saya pernah jualan, sedikit cerita nih ya, dulu saya pernah jualan gamisnya itu yang replika. Memang penjualan bagus karena kan di foto itu bagus, sementara harganya udah pasti murah kan karena dia replika. Nah tapi akhirnya di belakang-belakangnya jadi banyak komplainan, jadi jarang banget customer repeat. Yang ada malah jadi kayak nggak berkah gitu, banyak yang marah-marah karena nggak sesuai, meskipun ada sebagian yang paham karena dengan harga segitu nggak mungkin yang ori gitu. Tapi saya sarankan sih kalian jualah produk-produk yang ori. Banyak kok produk yang ori itu yang murah, maksudnya kayak brand-brand lokal. Cari brand-brand lokal yang memang barangnya bagus, harganya juga murah gitu. Jadi kalian bisa jualin. Atau syukur-syukur kalian punya modal. Kalau misalnya punya modal, kalian bisa langsung bikin brand sendiri dengan produk lokal, join sama bengkelnya. Kayak saya sendiri nih join sama produsennya langsung. Saya kan jual sepatu merek Mela tuh, itu kualitasnya tuh bagus banget dan memang harganya juga lumayan murah lah ya untuk kalangan-kalangan kayak anak muda gitu, jadi masuk. Nah carilah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ada nih dua versi, ada yang nafsu dengan barang-barang murah biar laku gitu, tapi akhirnya nanti meskipun laku pada awalnya nanti drop gitu, nanti barangnya cepet banget
nggak laku, udah gitu kita dimarah-marahin sama customer. Apalagi kalau misalnya kita jualan di marketplace ya, marketplace itu kan amat sangat nomor satu itu rating dan review customer. Jadi kita harus mempertahankan kualitas produk dari yang kita jual gitu. Atau ada yang pengen jualan produk yang mahal, tapi dia salah marketnya nih. Misalnya di lingkungan dia jual barang-barang yang branded, yang harganya di atas 1 jutaan, tapi lingkungan dia itu rata-rata karyawan yang UMR atau enggak, entah itu mahasiswa. Jadi udah pasti kan ya budgetnya nggak terlalu itu, jadi akhirnya agak susah jualannya. Jadi intinya cari barang yang bagus, yang berkualitas, terus kalian juga riset target marketnya. Jadi mau dijual di mana nih barang kita cocoknya gitu. Kalau misalnya kita mau jualannya di lingkungan anak sekolah, ya berarti carilah barang-barang yang memang satu diminatin sama anak sekolah, dan yang kedua barang tersebut itu memang dibutuhkan oleh customer, dan yang pasti kita harus paham tentang barang itu dan menguasai banget produk yang mau kita jual. Jadi jangan sampai kita meraba-raba gitu, kayak coba aja dulu yang ini, coba yang ini gitu. Kecuali kalian mau dropship, boleh aja sih. Kalau dropship kalian kan nggak ngeluarin modal sama sekali nih. Kalian misalnya ngelihat yang lagi booming sekarang apa nih, kalian ikutin lah, pasarin, itu boleh. Tapi ya saya sarankan kalau misalnya kalian mau bergerak di jualan terus menerus, mendingan fokusin di satu produk, jangan terlalu banyak. Selain bingung ngaturnya, karena kan otomatis kita banyak PR nih, kayak ngedit fotonya, posting fotonya, kasih deskripsi, belum lagi menjawab banyak banget pertanyaan yang masuk, yang rata-rata mungkin kalau dari 10 yang nanya ada 1 yang goal bisa beli aja udah alhamdulillah kan. Nah, kebayang nggak kalau produk yang kita jual itu ada 10 macam misalnya. Dari 10 macam ini yang bertanya ini kan pasti banyak, beda-beda gitu kan, lebih membingungkan, dan kita juga harus menguasai produknya itu terlalu banyak kalau menurut saya. Jadi saya sarankan coba fokuskan satu aja yang mau kita jual. Kalau misalnya kalian mau jual sepatu, fokusin di sepatu, kan sepatu juga banyak nih modelnya, belum lagi banyak size-nya. Jadi untuk mengembangkan jualan kalian lebih gampang. Yang dari asalnya mungkin kalian, pokoknya ini lebih ke sedikit cerita lagi. Saya sendiri asalnya dropship, jualin produk orang, nggak punya brand sendiri waktu itu. Saya jualin produk orang, nggak stok sama sekali, masih jual brand orang lain juga, sampai akhirnya dari dropship itu punya sedikit modal. Saya cuman dulu jual awal itu satu model sepatu, cuman pengen brand sendiri nih. Rata-rata kan minimal harus 1 seri kan. Jadi setelah ada modal untuk beli 1 seri itu, saya belilah untuk brand saya sendiri. Setelah saya pakai brand saya, meskipun saya masih random tuh, karena masih butuh modal. Jadi untuk satu model itu produk saya dengan merek saya, dan untuk model-model yang lain itu saya masih pakai model dari brandnya distributor. Nah, tapi setelah itu jalan, lama-lama karena kualitas yang saya tawarkan ini bagus, dari satu model ini nih, akhirnya banyak customer yang nanya, model barunya mana dong yang Mela? Nah, baru dari situ udah ada sedikit modal lagi, saya nambah jadi 2 model, 3 model, dan alhamdulillah sekarang udah ada beberapa model. Dan kita fokusin di satu produk, misalnya di sepatu, maksudnya satu kategori. Terus kita fokusin di kualitas, kita fokusin juga service yang baik, karena kompetitor kita kan banyak banget. Jadi kita harus pintar-pintar ya servisnya gitu. Selain barangnya bagus, kalau misalnya ada customer nanya, saat ini dijawabnya malamnya, udah ke laut itu customer, dia pasti udah nyari ke toko sebelah lah, atau nggak ke yang lain. Jadi jangan terlalu pede dengan produk kita. Produk kita bagus ya udah asal-asalan, jangan sampai kayak gitu. Tetap servis juga harus. Intinya kalau untuk tadi saya bilang, pertama itu fokuskan produk yang kalian suka, produknya harus bagus, dan juga kalian paham akan produknya. Terus service customernya harus bagus. Untuk jualannya pasti ada aja jalannya, dan kalau kita niatnya
Bismillah ya, lillahi ta'ala, jualan online itu rata-rata sekarang itu memang lagi booming banget. Yang penting kalian fokus, jangan menclok. Maksudnya hari ini kalian posting jualan kerudung, besoknya kalian jualan gamis, besoknya lagi kalian misalnya jualan sepatu. Yang ada customer atau bahkan jangan customer, teman-teman kita aja jadi bingung gitu. Ini orang jualan apaan sih gitu kan. Jadi hari ini posting ini, hari itu besoknya posting yang lain. Makanya saya bilang, saya sarankan untuk satu produk aja gitu, dan kalian konsisten posting untuk barang itu terus gitu, model yang itu terus. Nanti lama-lama kan dari yang asalnya cuma lihat, terus lama-lama dia akan jadi penasaran, apaan sih nih, kayaknya bagus deh nih, pasti akan closing insya Allah. Nah, untuk sekian dulu nih penjelasan kali ini untuk cara menentukan produk apa yang mau kita jual. Nanti kita sambung lagi kalau misalnya ada yang minta untuk saya bahas apa gitu, tentang penjualan lah, tentang di marketplace atau apa, boleh komen di bawah. Nanti insya Allah saya buatkan videonya. Terima kasih udah nonton video saya hari ini. Video hari ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.